Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Halo teman-teman semuanya, selamat datang. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan program yang telah kami buat untuk melengkapi tugas besar algoritma dan pemrograman dasar. Oke, sebelum ke materinya, di sini kita akan memperkenalkan diri dulu terlebih dahulu. Yang pertama kepada Fahmi, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Maulana Sitakar dengan NIM 230102042. Oke, nama saya sendiri Muhammad Fatil. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatil Al-Muhrij dengan NIM 230102084. Muhammad Fatihul Mudin dengan NIM 2301020086. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilyas Satria Fauzan dengan NIM 230102090. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai videonya. Let's go. Baik, tujuan presentasi proyek kami ialah menjelaskan program yang telah kami buat untuk memenuhi tugas algoritma dan pemrograman dasar. Kemudian manfaat presentasi ialah untuk mengimplementasikan hasil dari belajar selama 1 semester dan melatih skill supaya terbiasa membuat program yang ingin dibuat. Lalu berikut adalah beberapa fungsi yang kami gunakan dalam pemrograman yang dibuat, yaitu yang pertama adalah array, kemudian loop do while, lalu switch case, dan bubble sort. Nah, yang pertama ialah array. Array merupakan struktur data yang digunakan untuk menyimpan kumpulan elemen dengan tipe data yang sama dalam urutan tertentu. Setiap elemen dalam array memiliki posisi atau indeks yang unik, dimulai dari 0 hingga n-1, dengan n adalah ukuran array. Array memungkinkan pengguna untuk menyimpan sejumlah besar data dengan tipe yang sama dalam satu variabel yang mengaksesnya menggunakan indeks. Oke, kita lanjut ke looping do while. Apa sih pengertiannya? Ya, pengertian looping do while itu adalah struktur kontrol dalam pemrograman yang memungkinkan kode blok tertentu untuk diulangi berdasarkan kondisi yang diberikan. Struktur ini berbeda dengan looping while karena kondisi diperiksa setelah blok kode diulangi sekali pertama. Jika kondisi diperiksa pada awal blok kode sebelum blok kode dijalankan dan hasilnya benar, maka blok kode akan diulangi. Namun, jika kondisi diperiksa setelah blok kode dijalankan dan hasilnya benar, maka blok kode akan diulangi lagi. Mari kita lihat sedikit program, bukan sedikit program tapi lebih ke blok kode yang digunakan di kasir pemrograman kita gitu. Nah, penjelasan tentang blok kode ini yaitu yang pertama inisialisasinya yaitu program memasuki loop dengan kata kunci do. Lalu di sini juga ada berbagai operasi dan pilihan menu yang berada dalam loop. Kedua, pengguna diminta untuk memilih antara beli barang yaitu pilihan 1 atau keluar yaitu pilihan kedua, dan si input pilihan pengguna ini disimpan dalam variabel pilihan ya yang ada di sebelah sini. Lalu di sini juga terdapat ada struktur switch case yang nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, lanjut bagaimana kondisi loop ini keluar gitu. Nah, loop do while ini akan terus berjalan selama nilai pilihan tidak sama dengan 2, sehingga program akan terus meminta input dan menjalankan operasi berdasarkan pilihan pengguna hingga pengguna memilih untuk keluar yaitu pilihan kedua. Jadi intinya loop do while ini memastikan
bahwa setidaknya satu iterasi dilakukan sebelum kondisi keluar diperiksa, sehingga pengguna memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan program setidaknya sekali sebelum program keluar. Mungkin cukup untuk menjelaskan loop dual ini. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada materi switch or cache, yaitu switch atau cache dalam pemrograman adalah struktur kontrol yang digunakan untuk memeriksa nilai dari sebuah variabel atau ekspresi dan menjalankan blok kode tertentu berdasarkan nilai tersebut. Struktur ini memungkinkan pengguna untuk mengevaluasi banyak kondisi dengan lebih efisien daripada menggunakan serangkaian pernyataan if-else. Nah, berikut adalah contoh kode blok dalam kasus pemrograman kasir sederhana kami, yaitu terdapat blok switch pilihan yang mengevaluasi nilai dari variabel pilihan. Yang pertama ada case 1. Case 1 yaitu jika pilihan sama dengan 1, program akan menjalankan blok kode dalam case 1. Dan blok ini juga mencakup langkah-langkah untuk memasukkan data barang, mengurutkan barang, menampilkan struk, dan menampilkan total harga menggunakan fungsi-fungsi yang telah didefinisikan sebelumnya. Ada yang case kedua, jika pilihan sama dengan 2, program akan menjalankan blok kode di dalam case 2. Blok ini juga memberikan ucapan terima kasih kepada pengguna dan keluar dari loop do while sehingga mengakhiri program. Nah, berikutnya yang default, jika ini nilai pilihan tidak cocok dengan case manapun, maka akan dijalankan blok kode di dalam default. Blok ini juga memberikan pesan bahwa pilihan tidak valid dan meminta pengguna untuk memilih lagi. Nah, jadi struktur switch case ini memberikan alur kontrol yang jelas dan berstruktur terhadap input-input pengguna dalam menjalankan berbagai fungsi-fungsi program yang dipilih. Oke, di sini saya akan menjelaskan bubble sort pada codingan yang ada pada program kasir. Sebelum pada codingannya, saya akan menjelaskan dulu apa itu bubble sort. Bubble sort itu adalah algoritma pengurutan yang menggunakan perulangan 2 dimensi untuk membandingkan dan merubah urutan elemen dalam array. Algoritma ini bekerja dengan cara membandingkan elemen berdekatan sampai elemen yang berada pada posisi yang benar ditempatkan pada posisi yang tepat. Jadi jika ada dua elemen dan elemen yang sebelah kirinya lebih besar daripada yang sebelah kanan, maka nanti akan diubah posisinya. Jadi berurutan dari yang terkecil menjadi yang terbesar. Oke, kita lanjut kepada codingannya. Oke, pada program codingan di sini, sort barang itu menunjukkan untuk nama fungsi untuk mengurutkan barang, dan R di sini untuk nama array-nya ya, array yang berisi data barang, dan ini jumlah barang adalah jumlah barang dalam array. Terus kita menggunakan perulangan for. Oke, di sini ada for yang pertama itu adalah int i sama dengan 0 dan i lebih kecil daripada jumlah barang, terus min 1. Ini untuk perulangan yang ada di luar. Dan yang kedua adalah for intj. Nah, yang ini untuk perulangan nanti setelah perulangan yang ada di luar. Jadi yang j ini untuk perulangan yang ada di dalam. Lalu ini ada if ini untuk membandingkan array j sama array j plus 1. Jika posisi yang sebelah kiri lebih besar daripada yang kanan lebih kecil dan yang kiri lebih besar, maka nanti di swap. Nah, di sini ada swap array j. Oke. Nah, alur kerjanya tuh bersatu kayak ulangannya tuh dari luar dulu, lalu nanti elemen-elemennya tuh dibanding-bandingkan. Jika elemennya sebelah kiri lebih
besar dan sebelah kanan lebih kecil, maka nanti ditukar. Contohnya, jika kita memasukkan nama barang yang pertama itu yang sebelah kiri pensil dan sebelah kanannya itu buku, maka nanti akan ada pertukaran karena B itu lebih awal daripada huruf P gitu. Ya, bubble sort ini juga tidak direkomendasikan untuk data yang besar karena ini tidak efisien. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fatir. Oke, selanjutnya ada proses, yaitu bagaimana alur kerja program kasir sederhana kami ya. Yang pertama yaitu ada mulai dan berhenti. Digunakan untuk menandakan awal dan akhir program. Bentuk volstatnya itu adalah lingkaran oval. Yang kedua yaitu pilihan menu. Digunakan untuk menunjukkan pilihan yang tersedia bagi pengguna. Bentuknya yaitu belah ketupat. Yang ketiga, ada input data barang. Digunakan untuk menunjukkan proses memasukkan data barang. Bentuk flowchartnya yaitu persegi panjang. Yang keempat, urutkan data barang. Digunakan untuk menunjukkan proses pengurutan data barang. Bentuk flowchartnya itu yaitu persegi panjang. Lalu yang kelima, ada tampilkan struk. Digunakan untuk menunjukkan proses menampilkan struk. Nah, bentuk flowchartnya itu adalah persegi panjang. Selanjutnya yang keenam, selesai. Digunakan untuk menunjukkan percabangan program berdasarkan kondisi selesai. Bentuknya itu ya adalah belah ketupat. Dan terakhir, yaitu keluar. Digunakan untuk menunjukkan proses keluar dari program dan bentuknya itu adalah persegi panjang. Nah, di sini ada diagram alirnya ya. Mungkin di sini sedikit tidak kelihatan, cuman saya akan jelaskan di sini itu mulai ya. Memulai program dan di sini ada persegi belah kutub jejar genjang deh kalau ini ya. Jejar genjang dan di bawahnya itu ada pilihan salah white. Jadi di sini tuh kita disuruh pilih beli barang dan keluar. Ketika kita memilih beli barang, di sini kita menginput nama barang, lalu memasukkan jumlah barang. Setelah itu harga barang, lalu ketika sudah menginput semuanya, dia akan menampilkan struknya gitu dan jumlah total bayar yang harus kalian bayar gitu. Nah, setelah itu program akan memunculkan lagi apakah kamu akan memakai si program ini lagi atau keluar. Jikalau sudah mau keluar, dia akan selesai gitu programnya. Nah, ini adalah ini adalah hasil dari program kasir sederhana ini ya. Nah, di sini itu yang pertama dikasih dua pilihan, itu beli barang dan keluar. Nah, di sini kita memilih satu barang ya, karena di program kami itu maksimal barangnya ada 3. Jadi di sini kita disuruh menginput data barang sebanyak 3 kali. Nah, di sini ada pensil, ada spidol, ada buku nih yang terakhir ini. Nah, setelah menginput nama barang, harga barang, jumlah barang, nah, dia akan menampilkan struk. Nah, apa sih isi struk tersebut? Yang pertama di sini ada nama barang, ada harga barang juga, ada jumlah barang yang dibeli dan total bayar setiap barangnya. Lalu di sini ada total bayar yang semua barang gitu yang harus kita bayar. Nah, setelah itu kita diberi pilihan lagi, apakah kamu akan memakai program ini lagi gitu. Jikalau kita memilih 2, ya udah program akan selesai gitu. Mungkin di sini saya akan sedikit menampilkan program kita ya, kode blok kita. Nah, oke. Di sini tuh ini kita ada file header. File header itu berisi ada di sini itu ada struktur dual sama switch case. Oke, di sini ada arraynya. Yang pertama array itu ada di sini nih. Max barangnya kita di sini ada 5 ya. Oke.
Lalu oh ini di mainnya ya, di main.cpp-nya. Jadi file utamanya lah. Di file utamanya itu ada implementasi fungsi-fungsi. Contoh di sini itu ada ketika kita menginput nama barang, masukkan harga barang, masukkan jumlah barang juga ya. Lalu kita menghitung atau mengalihkan harga barang sama berapa jumlah barangnya itu gitu. Nah, di sini nih ada fungsi untuk menampilkan struk. Sini kita memakai apa ya? Jadi otomatis lah berada biar si ini tuh presisi gitu. Oke. Lalu di sini ada fungsi bubble sort sendiri gitu ya untuk mengurutkan barang-barang data-data barangnya gitu kan ya. Ini kan yang di sini tuh yang pertama kita memasukkan pensil, kedua spidol, yang terakhir itu buku gitu. Nah otomatis si bubble sort ini bekerja mana yang lebih besar atau yang lebih kecil atau dari A sampai Z. Nah kita yang kita tahu B itu pertama gitu. Nah di sini kelihatan yang pertama itu buku, lalu kedua pensil, lalu yang ketiga spidol. Nah mungkin cukup ya untuk menunjukkan program kasir serada kami. Selanjutnya ini ada beberapa dokumentasi dari kita gitu ya. Nah kita mengerjakan berbagai, bukan berbagai apa ya, lebih menerjang api dan badai gitu kan ya. Ini adalah akhir dari hari terakhir dokumentasi kita gitu ya, finalnya lah. Ini yang pertama kita masih main PS, entah itu kita makan dulu, ada yang tidur juga ini di sini ya. Nah yang kedua kita lanjut, dari kedua itu membuat PPT dan melanjutkan melanjutkan program kita gitu ya yang belum selesai. Dan di sini final. Kenapa kita bertiga di sini? Karena Fatih ada tugas abdi negara yaitu KPPS. Nah, dia sekarang udah bisa nyicil Pajero ya selama 1 hari gitu. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.